Jenis mutiara termahal kerap dimanfaatkan sebagai salah satu material untuk membuat perhiasan. Bentuknya khas dengan warna yang berkilauan menjadikan harga mutiara di pasaran relatif mahal. Bahkan harganya dapat menyentuh angka jutaan rupiah per gram. Harga mutiara dibedakan dari jenisnya. Makin langka jenisnya, maka makin mahal juga harganya. Berikut ini adalah jenis mutiara mahal yang sering beredar di pasaran. 1. Mutiara Mabe. Jenis mutiara termahal dengan bentuk setengah bola. Proses budidayanya mirip dengan mutiara blister, hanya saat telah menjadi pinggiran mutiara, blister tersebut dipotong. Sampai akhirnya didapatkan mutiara berbentuk setengah bola. Kemudian bagian intinya dibersihkan, lalu bagian dalam yang kosong diisi dengan lilin. Selanjutnya bagian bawahnya ditutup menggunakan mother of pearl. Jenis mutiara termahal ini umumnya diternakkan di tiram-tiram yang tak dapat menghasilkan mutiara secara utuh. Terkadang ada pula yang menyebut dengan istilah half pearl. Tiram penghasil Mabe pearl merupakan jenis Theria pinguin. 2. Mutiara Keishi. Keishi memiliki arti mutiara tanpa inti. Nama Keishi maknanya, kecil, diambil dari kata dalam bahasa Jepang. Jenis mutiara Keishi umumnya berukuran kecil. Terkadang dalam tahap budidaya mutiara akan dimasukkan material yang agak sedikit berbeda. Material tersebut berukuran agak kecil dan dimasukkan dalam mantel tiram. Akhirnya memiliki hasil jenis mutiara yang ukurannya disengaja kecil. Mutiara yang tumbuh dengan tidak sengaja berada di bagian otot aduktor tiram mutiara. Keishi umumnya tumbuh sebagai ikutan dari mutiara jenis Akoya. Bentuknya mungil serta tanpa inti atau nukleus. Keishi dikumpulkan sesudah mutiara jenis Akoya dipanen. Ukuran panjang dan lebar Keishi dapat mencapai lebih dari 10 mm. Keishi yang bentuk, kilauan serta warnanya indah dapat berharga tinggi. Bangsa Arab adalah pembeli terbesar jenis mutiara termahal Keishi. 3. Mutiara Abernathy. Jenis mutiara termahal alami dari air tawar ini ditemukan oleh William Abernathy. Ia merupakan seorang penyelam mutiara di Sungai Tai, tepatnya pada tahun 1967. Abernathy pearl memiliki berat 44 grains. Mutiara tersebut dianggap mutiara yang paling sempurna yang pernah ditemukan dari sungai-sungai yang ada di Skotlandia. Mutiara tersebut diberi julukan, The Little Willy. 4. Mutiara South Sea. Asalnya dari daerah Burma, Australia, Indonesia, serta Kepulauan Polinesia. Warna jenis mutiara termahal satu ini berwarna putih dan berwarna keemasan. Diameternya sekitar 8-18 mm. Tiram penghasilnya adalah jenis Pinctada maxima. Indonesia dikenal sebagai penghasil utama di dunia untuk mutiara dengan warna keemasan ini. Keunggulan dari cahaya pantulan yang ada di mutiara South Sea Pearl disebabkan oleh ukuran trombosit agagonite yang dimiliki oleh kerang. Ukuran tersebut akan membentuk mutiara yang lebih besar dengan lapisan luar yang tebal serta rata. Karena itu, mutiara ini seringkali dipatok dengan harga yang lebih mahal dari mutiara lainnya. 5. Mutiara Hitam. Mutiara hitam atau black pearl, bisa ditemui di daerah perairan Tahiti. Jenis mutiara termahal ini dihasilkan dari budidaya tiram Pinctada margaritifera. Black pearl mempunyai ukuran lumayan besar yaitu 5 mm sampai 12 mm. Mutiara ini ditemukan dalam wujud bulat, model tetesan air, oval serta barok. Biasanya black pearl memiliki warna gelap serta menghasilkan perpaduan biru, hijau gelap, coklat serta hitam abu-abu saat terkena sinar. Sebutir mutiara Tahiti dapat mengeluarkan rangkaian warna peacock, eggplant, atau aubergine, yang merupakan perpaduan hijau, biru, dan warna merah keungu-unguan. Mutiara Tahiti yang paling bernilai tinggi adalah yang berwarna peacock dan biru yang diikuti warna pelangi, kelabu, dan emas. Selain itu, kerang ini juga tidak mudah ditemukan. Meskipun berhabitat di sekitar perairan Kepulauan Tahiti dan Samudera Pasifik, tak semua kerang menghasilkan mutiara. Hanya ditemukan beberapa mutiara dari ratusan kerang yang terjaring para nelayan pencari mutiara. Karena itulah, mutiara hitam kini dihasilkan melalui proses budidaya.
6. Mutiara Akoya. Akoya Pearl dikenal pula dengan sebutan klasik pearl. Sesuai namanya, mutiara ini biasa dijumpai di wilayah Jepang. Sebagian kecil dapat ditemukan di Korea serta China. Mutiara jenis ini adalah hasil budidaya tiram jenis Pinctada fucata. Tiram mutiara Akoya, baik Jepang, Cina atau Australia, memiliki karakteristik yang sama. Mereka menghasilkan mutiara hasil budidaya yang lebih kecil daripada moluska air asin lainnya seperti Pinctada margaritafera atau tiram mutiara bibir hitam dan Pinctada maxima atau tiram mutiara bibir putih. Kisaran ukuran mutiara 2 hingga 11 mm, dengan ukuran paling umum dalam kisaran 6 hingga 8 mm. Ketika semua faktor lain sama, nilai mutiara Akoya naik seiring bertambahnya ukuran. Kebanyakan mutiara Akoya tersusun menjadi untaian putih klasik, yang sedikit demi sedikit bertambah sedikit demi sedikit. Misalnya, untai tunggal dapat lulus dari 6,5 hingga 7 mm atau dari 7 hingga 7,5 mm. Jika seuntai mutiara Akoya digambarkan sebagai ukuran tunggal, seperti 7,5 mm, atau untuk mengasumsikan ukuran sebenarnya berkisar antara 7 hingga 7,5 mm. 7. Mutiara Biwa. Mutiara Biwa pada dasarnya berasal dari Jepang, yaitu di daerah utara Kyoto, tepatnya di Biwa. Meskipun banyak dibudidayakan di Jepang, mutiara ini juga telah dibudidayakan secara massal di China sejak 1970-an. Di China sendiri, mutiara Biwa lebih banyak dibudidayakan di daerah Sungai Yangtze, China bagian timur. Untuk membudidayakan tiram mutiara Biwa, lebih rumit jika dibandingkan dengan jenis mutiara air tawar lainnya. Hal ini karena tiram mutiara Biwa memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap kondisi air dan suhu. Dalam satu cangkang tiram Biwa yang sehat, mampu menghasilkan banyak mutiara dan dapat dipanen berkali-kali. Ini membuat banyak orang China dan Jepang lebih suka membudidayakan mutiara Biwa walaupun memiliki tingkat budidaya yang sedikit rumit. Karena, mereka dapat memproduksi banyak mutiara dalam sekali panen. Mutiara Biwa yang beredar sekarang ini merupakan hasil dari Cina. 8. Mutiara Blister. Mutiara blister merupakan mutiara alam maupun budidaya yang tumbuh melekat pada cangkang atau bagian dalam kulit tiram. Ciri khasnya yakni satu sisi berkilau. Terdapat lapisan mutiara sedangkan sisi lainnya polos tanpa ada lapisan mutiara. Perhiasan dari mutiara blister banyak diminati karena bentuknya yang unik. Pada abad ke-13 masyarakat Cina telah memanfaatkan teknik meletakkan patung mungil Buddha di bagian sisi dalam kulit dari remis air tawar. Sisi tiram yang berlapis mutiara lalu dijual sebagai cindera mata. Tennessee, Amerika Serikat adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil mutiara blister. 9. Mutiara Mikimoto. Mutiara Mikimoto merupakan hasil budidaya yang memiliki standar kualitas tinggi. Dihasilkan oleh perusahaan bernama Mikimoto yang didirikan di Jepang. Perusahaan tersebut didirikan oleh Kokichi Mikimoto yaitu seorang peternak, periset sekali pedagang mutiara. Ia merupakan pencetus industri bidang budidaya mutiara. Mutiara dari Mikimoto mulai mendunia sejak tahun 1937. Saat itu para pengusaha dari daerah tersebut mengikuti sebuah pameran yang digelar di Paris, Perancis. Penampilan perdana itu langsung memukau peserta sehingga sejak itu pula permintaan terus meningkat. Hingga saat ini mutiara Mikimoto selalu diburu penggemar dari seluruh penjuru dunia. Selain memesan melalui distributor, tidak sedikit pula yang langsung datang ke sentra produksi dan pengolahan di Mikimoto. Jumlah pengunjung di Mikimoto Pearl Island berkisar 300.000 orang per tahun. Sekitar 30.000 orang di antaranya berasal dari luar Jepang, yakni Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Khusus pada musim liburan, seperti Agustus, pengunjung bisa mencapai 3.000 orang per hari. Sekitar 70% pengunjung pasti membeli perhiasan mutiara. Itulah jenis-jenis mutiara mahal yang sering beredar di pasaran. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi menarik tentang perhiasan dan batu permata lainnya.